akan berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Saya berikan judul Mengenal Kehendak Tuhan. Saya rasa setiap kita pasti memiliki kerinduan atau keinginan untuk kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan atau ada di dalam rencana Tuhan. Karena kita percaya di tangan Tuhanlah segala-galanya menjadi baik. Amin. Karena Tuhan mampu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan Dia juga mampu merekarkakan segala yang jahat dibuat menjadi kebaikan. Dan di dalam tangannya ada kasih, ada damai sejahtera, ada perlindungan Tuhan. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Di situ kita akan melihat bagaimana sebetulnya Markus ini menjelaskan atau mempresentasikan tentang Yesus sebagai hamba yang taat terhadap Sang Tuhan, yaitu Bapa sendiri. Yesus selama Dia hidup di dunia ini sudah memberikan contoh atau teladan buat kita bagaimana kita hidup di dunia ini menurut kehendak Tuhan. Jadi Yesus bukan hanya sekedar mengikuti kehendak Tuhan, tapi Dia juga memberikan teladan ketaatan yang sesungguhnya. Ketaatan yang dilandasi bukan hanya sekedar perasaan suka atau tidak suka, tetapi dilandasi oleh sebuah pengertian, pemahaman yang lengkap akan kehendak dan kemauan Bapa sendiri. Ya, kita akan belajar dari Tuhan Yesus apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Boleh kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Di PowerPoint sudah ada, boleh ditampilkan juga nanti. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, lalu dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Wow, ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan? Yang pertama adalah kita memahami panggilannya. Yesus ini sebenarnya kan sudah menjadi Tuhan, tapi karena Dia memahami panggilan di dunia ini, Dia rela untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis sendiri ngomong, "Oh, bukankah Engkau Tuhan? Aku gak usah baptis lah, kan aku sudah jadi Tuhan." Tapi Tuhan berkata, sudah selayaknya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Nah, pada waktu Yesus melakukan dengan ketaatan, Dia dibaptis, lalu Tuhan sendiri bilang dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, kata-kata ini menjadi pondasi, kata-kata ini menjadi pegangan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia sudah mengerti siapa Dia, identitasnya. Dia anak Allah, Dia dikasihi, dan Dia berkenan. Nah, bicara tentang panggilan, sebenarnya apa sih itu panggilan? Apakah panggilan nama Ayub atau panggilan nama siapa? Nah, panggilan itu sebetulnya adalah, kalau saya boleh mengibaratkan, itu sebuah habitat yang cocok untuk kita hidup. Habitat yang paling cocok untuk kita hidup. Saya kasih contoh, ikan itu habitatnya di air. Kalau dia dikeluarkan dari air, yang terjadi adalah lama-kelamaan dia akan mati atau tidak bisa berkembang, karena memang bagiannya di air. Burung di udara, ya, burung ditaruh di dalam air, lama-lama dia pasti akan mati karena habitatnya memang di situ. Ayam ditaruh Tuhan di daratan. Nah, setiap orang itu memiliki habitatnya masing-masing, habitat tepatnya. Dalam prakteknya, contoh yang sederhana adalah begini. Ada orang yang paling suka atau paling hidup kalau dia disuruh bernyanyi atau bermain musik.
Nah, ada orang yang kayak gitu. Tapi juga ada orang yang disuruh nyanyi, belum nyanyi ke depan udah tangannya keringat dingin, keringatnya segede-gede jagung katanya. Ketakutan. Kenapa? Karena dia merasa memang bukan bagiannya di situ. Disuruh nyanyi tapi malah tertekan dan sebagainya. Tapi ada juga yang disuruh nyanyi, dia suka di situ, tinggal di dapur dia kurang suka. Nah, masing-masing ada habitatnya yang Tuhan sebenarnya sudah taruh. Masing-masing ada tempatnya yang tepat untuk bagian. Ada anak yang sejak kecil memang suka dengan olahraga, hobinya olahraga, ada yang gak suka. Nah, sebetulnya kalau saya boleh memberikan sebuah gambaran tentang panggilan adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Panggilan itu talenta yang dikembangkan. Boleh katakan ke kanan kiri, talenta yang dikembangkan. Itu panggilan, talenta yang dikembangkan. Saya percaya setiap kita diberi talenta oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu ada yang tidak percaya Tuhan berikan talenta? Silakan angkat tangan. Enggak ada kan? Bapak ada. Semuanya diberikan talenta oleh Tuhan. Di dalam setiap kehidupannya ada kemampuan. Nah, talenta yang dikembangkan itu adalah panggilan. Sampai kita bisa menikmati, memang bagian kita merasa di situ. Ini kalau aku ngerjain ini tuh aku banget nih. Aku nggak usah disuruh-suruh, pasti senang melakukannya karena memang bagian kita di situ. Nah, orang mencari pekerjaan untuk dibayar, tapi orang meletakkan apapun untuk panggilan. Saya berikan sebuah contoh, Musa misalkan, dia rela meletakkan jabatannya sebagai jenderal Mesir, dia melepaskan rumahnya, dia melepaskan semua kekayaannya hanya untuk menggenapi panggilannya, yaitu menjadi pembawa orang Israel keluar dari Mesir. Karena panggilan itulah dia rela meletakkan segala-galanya. Dia rela letakkan jabatan, dia rela letakkan kemampuan, dia rela letakkan kekayaan dan sebagainya. Karena Tuhan memanggilnya seperti itu. Nah, tidak semua orang dipanggil memang menjadi hamba Tuhan. Dan saya percaya setiap kita punya panggilan terkhusus dalam kehidupan kita. Ada yang jadi pengusaha, ada yang di dalam pendidikan, ada di dalam kesehatan, ibu rumah tangga. Dan setiap kita ada panggilan Tuhan yang sudah Tuhan taruh. Dan kalau kita lakukan itu, talenta yang dikembangkan itu, itulah kita memahaminya. Untuk pertama kita bisa mengenal dalam kehendak Tuhan. Pasti tidak mudah menemukan panggilan, seperti mencari mutiara di lautan atau emas di gunung. Jadi nggak mudah sekali. Tidak mudah, tapi pasti akan suatu saat akan berhasil. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya tahu panggilan saya untuk dipanggil jadi hamba Tuhan setelah saya berusia 20 tahun. Jadi perjalanan selama 20 tahun kehidupan ya berjalan seperti biasa. Tapi ketika Tuhan nyatakan panggilannya di usia 20 tahun 2010 dan saya menanggapinya, masih bekerja pada waktu itu. Lalu 2012 baru sekolah. Setelah selesai sekolah pertama, sekolah misi, itulah saya benar-benar full timer di dalam gereja. Waktu itu masih di yayasan. 2016 baru sekolah teologi dan sebagainya. Nah, perjalanan waktu itu menemukannya, apa yang saya alami itu seperti kita menyulam Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin sulaman, kayak kita bikin satu sulaman demi sulaman gambar, awalnya pasti nggak kelihatan. Apalagi kalau kita terus menyulam, coba lihat di baliknya. Kalau bahasa di Jawa adik saya bilang kristik. Kalau di sini nggak tahu apa ya, nyulam bentuk gambar. Di depannya bagus gambar, tapi kalau di balik itu ruwet sekali, benang-benangnya nggak berantakan, nggak beraturan. Tapi itu menghasilkan sebuah gambar. Nah, kehidupan kita kadang seperti itu. Kita nggak tahu gambaran lengkapnya seperti apa,
tapi hari demi hari disulam sampai ketemu sama gambarnya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah menemukan gambar itu. Kalau ada anak-anak muda di tempat ini ataupun yang sedang mencari tentang kehendak Tuhan, percayalah dia yang akan memimpin sampai kita mengerti tepat di dalam panggilan kita. Kalau kita sudah ada di panggilan kita, kita pahami dan kita hidup terus menerus. Bagaimana tahu tentang memahami panggilan ini? Ya, modal dasarnya adalah Tuhan menyampaikan atau Tuhan berbicara. Seperti Yesus tadi, Bapa bilang bahwa engkau adalah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Tuhan menyatakan. Karena sebetulnya yang memiliki tujuan atas kehidupan kita adalah Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Yang menggambarkan semua blueprint rencana adalah Tuhan. Jadi tugas Tuhanlah yang memberitahu kita tujuan kehidupan kita. Nah, bagian kita hanya menerimanya ketika kita dikasih tahu. Jadi sebetulnya yang lebih penting adalah bukan hanya mengenal kehendak Tuhan atau mengerti, tapi hubungan kita sama Tuhan gimana. Jadi waktu dikasih tahu kita ngerti. Kayak seorang bapak sama anak, ya dikasih tahu ngerti. Yang punya tujuan atas HP ini tentu saja yang menciptakan, betul? Mikrofon ini juga diciptakan sesuai dengan tujuannya, seperti yang ciptain. Yang paling paham produk ini adalah yang ciptain. Sama dengan kehidupan kita, yang paling paham kita adalah Tuhan sendiri. Nah, tapi dalam berjalannya waktu, Tuhanlah yang punya inisiatif untuk memberitahu sampai kita tahu ada di dalam tujuan. Seperti Yesus sendiri dikasih tahu, itu modal dasar. Nah, saya bisa memberikan banyak contoh di Alkitab gimana Tuhan yang berinisiatif untuk memberitahu kita supaya kita memahami panggilan atau hidup di dalam tujuan Tuhan. Musa didatangi lagi lewat apa? Semak belukar yang menyala. Yusuf dikasih tahu Tuhan lewat mimpi. Jadi lewat mimpi bisa dikasih tahu nih panggilannya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, lewat perjumpaan secara pribadi. Ya, Saulus dijumpai Tuhan, akhirnya dia buta jadi Paulus. Dalam kebutaannya Tuhan kasih tahu, kau alatku yang akan dipakai. Lewat keadaan, Nehemia melihat tembok runtuh, dia kasih panggilan untuk mengerjakan. Bisa juga kalau melanjutkan apa yang Tuhan sudah taruh. Contoh Elisa, dia melanjutkan apa yang Elia sudah kerjakan. Salomo, dia melanjutkan apa yang Daud sudah kerjakan. Jadi banyak sekali untuk kita memahami panggilan kita di mana, bakat kita, kemampuan kita. Bapak Ibu ada di dunia usaha, itu adalah panggilan yang terbaik. Bapak Ibu ada di pendidikan sebagai guru, itu adalah panggilan. Bapak Ibu ada di pemerintahan, di kesehatan, dimanapun, pekerjaan yang hari ini Tuhan percayakan, itu jadi panggilan kita untuk kita kerjakan dengan maksimal. Amin. Coba katakan ke kanan kiri, aku bahagia. Kalau Bapak Ibu jadi pengusaha, bilang gini, aku pengusaha bahagia. Kalau Bapak Ibu jadi guru, bilang aku guru yang bahagia. Kalau Bapak Ibu saudara hari ini masih karyawan, katakan aku karyawan yang bahagia. Atau apapun bagian kita, Tuhan meletakkan sebuah kepercayaan, dan di situ ada sukacita yang Tuhan sudah berikan. Dan percayalah, ketika kita memahami itu didasarkan dengan modal yang Tuhan katakan, maka itu akan jadi kekuatan. Yang kedua adalah sebelum saya lanjut yang kedua, saya mau tambahkan dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus itu modal awalnya sebelum melayani adalah dia dengar sendiri, engkaulah anak yang kukasih dan kepadamulah berkenan. Sehingga ketika dia melayani, dia tidak mencari-cari identitasnya lagi. Dia tidak cari-cari
apalagi tentang hidupnya. Dia tidak banding-bandingkan dengan Yohanes Pembaptis, dia nggak bandingkan pelayanannya dengan apapun. Nah, kalau kita memahami panggilan kita, kita tahu identitas kita, kita akan aman dengan diri kita. Tak perlu membandingkan dengan yang lain. Memang ini panggilan kita, bagian kita. Bahkan juga Yesus itu tidak terganggu dengan respon apapun yang diterima dalam pelayanan. Dia nggak terganggu. Ahli Taurat bilang sesat, dia nggak terganggu. Dia alih-alih bilang juga, masa kamu nabi berkumpul sama orang berdosa, dia nggak terganggu juga. Dia aman dengan dirinya mengerjakan apapun yang Bapa maui dalam kehidupannya. Kenapa dia bisa gitu? Karena dia punya modal. Tuhan sendiri sudah ngomong, engkau anakku yang berkenan. Nah, Bapak Ibu kalau punya modal juga, Tuhan sendiri ngomong bahwa engkau adalah, ini bagianmu, nah ini ladang di usaha, ini ladang bagian di pemerintah, ini ladang di bagian manapun, itu pegang kuat-kuat. Dan itulah rel kereta yang harus dijalankan sampai finish. Amin. Karena rel kita masing-masing beda-beda. Kalau kita keluar dari relnya, nggak akan sampai pada tujuan. Ya, ada rel yang keluar dari jalurnya sampai tujuan, nggak, amblas malahan. Jadi amanlah dengan apa yang sudah Tuhan taruh. Jadi pengusaha, jadi pendeta, bahkan jadi guru, jadi di pemerintahan, di kesehatan, bahkan ibu rumah tangga, apapun yang Tuhan sekarang sudah nyatakan dalam kehidupan kita, kita perlu bersyukur dan kita bisa bersukacita. Amin. Maka saya sekarang juga mau bilang gini, aku pendeta yang, aku bukan cuma hamba Tuhan, aku hamba Tuhan yang bahagia. Saya mau bilang itu sama istri, sama anak, sama segalanya. Karena itu memang Tuhan. Jadi panggilan itu nggak sama dengan hobi. Panggilan itu mau nggak mau, hidup kita hidup nggak hidup, ya harus itu yang dihidupi. Kalau hobi kita bisa letakkan kapan saja dan hidup kita masih jalan. Tapi kalau panggilan harus diselesaikan sampai akhir, selesaikan sampai tuntas. Termasuk apapun yang di tangan kita hari ini, itulah Tuhan yang percayakan, itu bagian kita. Amin. Yang kedua sekarang, yaitu di Markus 1 ayat 12 sampai 13. Belajar dari Yesus dari Markus 1 ayat 12-13. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, untuk mengenal kehendak Tuhan yang kedua, kita rela untuk dibentuk Tuhan. Boleh sama-sama katakan rela dibentuk. 1, 2, 3. Iya, setelah Bapa ngomong sama Yesus, engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Yesus tidak dipimpin ke Yerusalem, Yesus tidak dipimpin ke sinagoge, Yesus tidak dipimpin ke tempat-tempat yang dia bisa melayani, tapi Yesus dipimpin justru ke padang gurun. Waduh. Dia dipimpin di padang gurun. Nah, kenapa itu terjadi? Sebetulnya juga itu bisa mengajari kita bahwa sebagaimana Yesus dipersiapkan di padang gurun pencobaan sebelum melayani, demikian kita juga harus siap dengan masa pembentukan sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, fase yang tidak akan hilang dari kehendak Tuhan adalah fase pembentukan. Pembentukan itu persiapan betul. Yesus sendiri ngalami sebelum dia melayani, dia tidak ditaruh di tempat-tempat ibadat, tapi dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Kenapa? Karena dia melalui proses pembentukan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini ada juga pasti pernah ngalami yang namanya proses pembentukan. Entah itu pembentukan tentang karakter, skill, hal apapun, pasti kita semuanya dibentuk. Nah, mengenal kehendak Tuhan tidak lepas dari proses pembentukan. Jadi belajar dari Yesus, dia rela dibentuk sebelum dia jadi berkat, sebelum dia memenuhi kehendak Tuhan, sebelum dia hidup dalam panggilannya yang sejati, dia dibentuk dulu oleh Tuhan. Jadi boleh katakan ke kanan kiri, jangan anti kalau dibentuk Tuhan. Ya, jangan anti kalau dibentuk Tuhan. Kita harus punya hati yang rela.
Sebab kita tahu pembentukan itu bukan untuk menghancurkan, tapi pembentukan itu persiapan untuk membuat kita makin kuat. Amin. Iya, pembentukan dan proses itu yang menempa kita jadi punya sesuatu yang kuat di dalam kita. Yesus pun melewatinya. Bahkan Yesus ketika masuk padang gurun, dia tidak lari, tapi dia menjalani dan dia hadapi masa persiapan itu. Dan pada akhirnya hari ini kita bisa menarik teladan dari Yesus, bahwa dia tetap setia di tengah pencobaan. Setia di tengah pencobaan, setia di tengah padang gurun, setia di tengah proses, setia di tengah pembentukan. Itulah Yesus kita. Itu yang kita teladani. Nah, memang kalau yang namanya dibentuk, diproses, digodok, itu selalu tidak nyaman. Yesus sendiri loh, baru saja Bapak ngomong, engkau anakku yang kau kasih berkenan. Di padang gurun iblis ngomong begini, jika engkau anak Allah, ubahlah ini. Tanyain lagi kan, benar engkau anak Allah? Itu kalau nggak kuat, bimbang di padang gurun, bisa lari. Untung Yesus selesai. Jadi di masa padang gurun itu pencobaan tentang keyakinan kita akan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, aku baik, aku mengasihimu, ketika kita muncul keadaan di padang gurun lalu kita, benarkah Tuhan mengasihi? Itu bukan pertanyaan, tapi kita berkata Tuhan baik. Yesus mengalami itu semuanya. Dia mengalami pembentukan, persiapan sebelum akhirnya dia keluar dari padang gurun, lalu melayani dan menjadi berkat. Dia tidak lari, dia hadapi sampai selesai. Bahkan di tengah-tengah pencobaan, dia tetap setia sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ada beberapa pencobaan yang iblis kerjakan dalam hidupnya, termasuk pertanyaan, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Berkali-kali dia tanyain. Kalau bahasa sekarang-karang, jika engkau pengusaha, jika engkau pendeta, jika engkau guru, jika engkau apa, gini, bla 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 bla. Selalu dihadapkan kepada kita supaya hati kita bimbang. Jika engkau anak Tuhan, apa ini ngalami ini? Jika engkau anak ini, jika dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah kesulitan itulah, di tengah-tengah pencobaan itulah pembentukan Tuhan sedang terjadi. Tapi percayalah, ketika kita setia, Dia itu adil. Amin. Amin. Alkitab berkatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi kadang saya baca itu menarik juga. Dan yang mencoba itu bukan Tuhan. Yang mencoba itu adalah keinginan kita sendiri dan banyak hal. Nah, poin yang kedua, gimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan, adalah rela dibentuk. Ketika pembentukan itu datang, proses itu datang, itulah saat dimana sebetulnya Tuhan sedang menguatkan kita. Amin. Ada satu ayat di mana Tuhan bilang sama Yohanes Pembaptis begini, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis itu tinggal di padang gurun. Makin hari makin kuat rohnya. Ada ayatnya. Jadi padang gurun bukan soal kesulitan saja, padang gurun bukan soal pencobaan saja, tapi padang gurun juga soal penguatan yang Tuhan kerjakan. Diproses untuk makin kuat, diproses untuk makin mantap. Boleh katakan kanan kiri, makin mantap. Ya makin mantap, makin mantap. Saya percaya pada setiap kita, fase itu kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Dan hasilnya 40 hari persiapan Tuhan membuat dia kuat melayani 3,5 tahun dan berakibat mengubahkan dunia. Hari ini kalau kita diproses, akibatnya bukan hanya sekedar lamanya kita diproses dan dipersiapkan, tapi dampaknya jauh lebih besar ketika kita sudah keluar dari proses. Amin. Jadi mari tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Kalau Tuhan sekarang izinkan kita juga dibentuk dan dipersiapkan, itu baik. Itu baik. Yesus sendiri ngalami fase itu, tapi di tengah-tengah fase itu dia hadapi dan dia tetap setia dan dia nggak pernah tinggalkan dan dia juga nggak nyangkalin Bapa.
dia tetap dan dia menang. Amin. Kemenangan menjadi bagian kita. Saya berdoa hidup kita senantiasa menang bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ayatnya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi poin yang ketiga, di mana kita bisa mengenal kehendak Tuhan adalah hidup memberitakan Injil. Hidup memberitakan Injil. Nah, dalam pelayanannya Yesus tidak pernah membawa berita dari dirinya sendiri. Sebagai hamba, ia taat untuk menyampaikan Injil kerajaan Allah. Kalau kita pelajari Alkitab, tidak pernah kabar yang Tuhan beritakan itu keluar dari dirinya sendiri, dari agenda pribadinya, dari keinginannya dia. Tapi yang diberitakan adalah Injil kerajaan Allah. Yang diberitakan adalah sesuatu yang membawa pertobatan, keselamatan, yang membawa orang-orang hidup untuk mengenal Tuhan. Walaupun sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil ya. Sebelum Yesus itu Yohanes Pembaptis sudah bilang ini, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dia sudah menggaung-gaungkan di padang gurun. Tapi tetap Tuhan juga lakukan. Nah, saya tulisnya begini Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak bekerja untuk dirinya dan misinya sendiri. Kalau kita belajar teladan Tuhan, dia nggak pernah kerja untuk dirinya dan untuk misi pribadinya. Dia selalu bilang beritakan kerajaan surga supaya genap semuanya. Dia selalu rindu menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau dia ngomong tentang kepentingannya, pasti dia sudah enak aja di surga di sana. Ngapain rela turun ke dunia, susah-susah harus dipukulin, harus rela menjadi kosong, melepaskan semua haknya. Itu sesuatu yang tidak mudah, tapi itu teladan Tuhan. Kita belajar bahwa untuk mengenal kehendaknya tidak bicara tentang agenda pribadi kita sendiri dan misi kita. Selalu pusatnya adalah Tuhan. Selalu ujung-ujungnya adalah oleh Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Kemuliaan segala-galanya bagi Tuhan. Nah, itu teladan yang Yesus kerjakan. Apa kaitannya dalam kehidupan kita? Kita hidup untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, dipanggil dimanapun profesi kita, kita adalah orang yang harus memberitakan Injil. Injil itu kabar baik. Minimal kan kita bisa bercerita, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bahkan Wahyu bilang yang mengalahkan iblis itu dengan darah anak domba dan kesaksian. Jadi Bapak Ibu pernah ditolong Tuhan, itu bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk diceritakan. Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan lalu menjadi pemenang karena Tuhan tolong, itu juga bukan hanya milik kita, itu untuk diceritakan, dibagikan. Itulah Injil kerajaan Tuhan. Siapa yang di sini belum pernah ditolong Tuhan sekalipun, angkat tangan. Semuanya pernah ditolong Tuhan. Jadi minimal punya satu cerita untuk dibagikan untuk orang lain. Ya, memberitakan Injil ini, oh saya enggak sekolah pendeta, oh saya baca firman-Nya kurang. Tuhan bilang bukan kamu untuk berdebat seperti ahli Taurat, tapi beritakanlah Injil. Injil itu kabar baik. Kalau Tuhan tolong, kesaksian kita itu jadi kabar baik. Amin. Amin. Pandang kanan kiri, ada kabar baik di dalam hidupmu? Ada kabar baik? Itu bukan untukmu saja, itu untuk diceritakan juga supaya orang mengenal Tuhan. Ya, ada penelitian riset yang sudah terbukti dari BRC, Bilangan Research Center yang di Indonesia. Dia meneliti kenapa orang bisa mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu setelah diteliti ternyata minimal mereka pernah mengalami 7 kebaikan dari orang Kristen atau mendengar cerita tentang Tuhan dan kebaikan Tuhan. Minimal 7. Ini riset benar-benar dilakukan. Jadi kenapa orang itu bisa mau terima Tuhan Yesus? Paling tidak mereka pernah dengar kebaikan Tuhan, pernah dengar cerita orang
dan pernah mengalami kebaikan dari orang lain sendiri selama mungkin 7 kali. Jadi kalau kita mau orang kenal Tuhan, mari kita terus jangan jemu-jemu, berbuat baik, memberitakan kabar baik. Seandainya ada kesempatan, itulah kesempatan kita. Kita tidak tahu kapan lagi, tapi itu kesempatan. Dan berdoa. Jika saya setuju, kita juga bukan hanya sekedar doa dan doa terus minta lawatan, tapi kita nggak pernah berbuat sesuatu buat orang-orang di sekitar kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita juga doa, tapi kita juga bekerja, bersaksi, ceritakan. Kumpul-kumpul sama tetangga, sama apa, minimal kita kasih satu cerita kalau Tuhan baik. Hari ini aku bisa bernafas semua karena Tuhan. Wah, ini satu aja udah ngingetin loh. Daripada tabung oksigen berapa? Hal sederhana, tapi saya percaya kita hidup untuk beritakan Tuhan, Injil Kerajaan Allah. Belajar dari Yesus, dia nggak hidup buat dirinya sendiri, dia nggak hidup buat misinya sendiri, dia hidup untuk Kerajaan Allah. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Panggilan itu ada. Kalau memberitakan Injil ini nggak perlu ditanya panggilan siapa. Ini adalah amanat agung yang harus dikerjakan. Caranya yang sederhana yang kita bisa, dengan bercerita, berbagi. Lanjut. Yang keempat, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan. Poin yang keempat adalah memuridkan umatnya. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Ya, garis bawahi menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, itu modal dasar mereka terima panggilan Tuhan. Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Semuanya nelayan ya. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Poin yang keempat adalah memuridkan. Pemuritan itu apa? Pemuritan itu adalah amanat agung, Bapak Ibu Saudara. Semua amanat agung tulisannya pergilah, jadikanlah semua bangsa, baptislah. Itu inti satu kata aktifnya adalah memuridkan. Boleh sama-sama katakan memuridkan, 1, 2, 3. Memuridkan. Nah, memuridkan itu apa sih? Sederhananya itu begini Bapak Ibu Saudara, peneladanan hidup berjalan bersama-sama. Itu inti dari pemuritan. Bukankah kita melihat contoh Yesus? Dia membawa semua muridnya berkeliling, dia teladani. Aku ngerjain apa, kamu lihat ya. Aku ngerjain apa, kamu lihat, kamu ikuti. Dia teladankan benar hidupnya. Lalu mereka jalan sama-sama. Itulah pemuritan. Nah, kita perlu memuridkan juga. Kita muridkan anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu jadi kepala, punya karyawan, kita muridkan karyawan kita. Kalau Bapak Ibu kepala bidang atau apapun yang ada di bawah kita, itu bagian kita memuridkan. Guru memuridkan muridnya. Murid sederhananya gini, contoh apa yang aku lakukan, itulah pemuridan. Yuk kita jalan sama-sama. Nah, survei BRC juga bilang gini, saya by data hari ini, karena 80% orang yang memuridkan itu menolong orang lain justru mengalami pertumbuhan yang pesat. Jadi 80% orang yang memuridkan dan nolongin orang justru pertumbuhannya makin cepat. Kalau mau meneladankan orang kan kadang direpotin ya, ngurusi orang banyak. Semakin itu menguras energi, pikiran kita, karakter kita. Dan ternyata untuk memberikan solusi kepada orang lain, itulah ternyata yang membuat kita bertumbuh. Mau gak mau, kalau mau memuridkan, mau meneladankan, mau ngomong apa kita? Ikuti teladanku. Berani gak ngomong gitu kayak Rasul Paulus? Mau gak mau, aku sendiri harus lakukan dahulu, dan mereka bisa ngikutin. Nah, itu pemimpin. Dan itu juga tuntutan buat setiap kita jadi orang-orang Kristen, meneladankan. Tapi justru itulah sebetulnya yang membuat kita bertumbuh.
Mari Bapak Ibu jangan alergi memuridkan. Sekarang muridkanlah. Anak-anak kita perlu dimuridkan, karyawan kita perlu dimuridkan, semuanya kita perlu berbagi hidup kita, berbagi pengetahuan kita, berbagi energi kita untuk apa? Menolong orang hidupnya jadi makin lebih baik. Transfer of life. Nah, goal dari pemuritan ini adalah perubahan hidup. Sekali lagi, goal dari pemuritan adalah perubahan hidup. Bukan program gereja, bukan hal apapun, bukan ngabisin bahan nanti kalau punya ada pemuritan. Tapi yang kita kejar adalah perubahan hidup. Bapak Ibu bisa melihat apa Yesus kerjakan. Semua murid-muridnya, dari seorang nelayan, akhirnya mereka yang melanjutkan apa Yesus kerjakan sampai Injil diberitakan. Sampai Indonesia kan, itu yang kerjakan adalah muridnya. Nah, saya tulis begini Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sedang memberitahu kita bahwa pekerjaan Tuhan yang besar ini tidaklah mungkin diselesaikan sendiri. Kita harus mengerjakannya bersama. Amin. Coba katakan bersama. Iya, Yesus sudah ngajarin kita. Dia mau kasih tahu teladan kita. Nggak bisa ini diselesaikan sendiri. Kalau bahasa kerennya, Superman is dead, super team is come. Jadi one man show udah nggak ada lagi. Satu orang tuh nggak bisa lagi. Super team sekarang bentuknya. Itulah sebabnya ia mencontohkan kepada kita untuk memuridkan serta membangun tim kerja. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah. Makanya tahun ini saya meminta kita sama-sama berjalan. Kemarin saya ngomong sama tim Praise and Worship, yuk mulai WL-nya siapa bagiannya, singernya siapa, sebagainya siapa, sekretaris gereja siapa. Di sekolah minggu banyak sekali pelayanan yang masih kurang. Kami masih punya banyak sekali tenaga, butuh banyak sekali tenaga. Hari ini masih dibagi jadi 2 kelas, rencana mau 3 kelas. Nah, orang tua sekolah itu pasti tahu, kalau semakin banyak yang ada di dalamnya terlibat, kita jadi super team, pasti akan sangat dahsyat sesuai dengan panggilan kita. Dan begini Bapak Ibu Saudara, saya tanya, tadi yang disebutkan murid-murid Tuhan Yesus, apakah dia pergi ke sekolah Alkitab lalu panggil kamu jadi muridku? Enggak. Dia panggil orang-orang yang sedang kerja. Dia panggil orang-orang di bidangnya untuk ikut dia dan jadi murid. Nah, hari ini pesannya bukan yuk semua sekolah teologi jadi pendeta, enggak. Seperti Yesus panggil mereka, di tengah-tengah dia bekerja untuk ikut melayani dan melihat. Sama juga hari ini panggil Bapak Ibu Saudara dalam bidang masing-masing untuk ikut terlibat di dalam pemuritan Tuhan. Sekali lagi, pemuritan bicara tentang berbagi hidup, pemuritan bicara tentang meneladankan. Yuk bangun super team kita, bangun. Satu orang gak bisa buat sebuah pekerjaan besar. Di dalam usaha kan juga begitu, satu orang pasti gak bisa, butuh bantuan. Makin mau jadi besar, makin banyak yang terlibat, makin butuh tim yang kuat. Ya, kecuali mau mati berdiri, kerjakanlah sendiri. Ya, saya sebetulnya juga ini merindukan Bapak Ibu Saudara. Tadi seperti talenta, oh aku nggak bisa nyanyi, aku bisa masak. Kompak butuh masak. Ya, pertemuan pelayan butuh masak. Oh saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa musik, saya hanya bisa bawa sepeda motor. Anak-anak butuh dijemput, youth butuh naungan orang. Oh saya nggak bisa, saya hanya punya waktu untuk cerita pengalaman hidup. Bisa sharing di Kompak, datanglah. Itulah berbagi kehidupan. Sesuatu yang kita terima, yuk bagikan. Super team harus ada. Mari sama-sama kita perlu memuridkan. Ya, ada satu pendeta ngomong gini, pemuritan itu jantung gereja. Jadi memuridkan atau mati katanya. Waduh, ini sudah benar-benar. Jadi mulai dari kita. Apa bagian kita Bapak Ibu Saudara? Bagian kita adalah sekarang yang ada di tangan kita apa? Apa yang kita kerjakan? Siapa orang-orang di sekeliling kita?
waktunya aku membagikan hidupku. Waktunya aku mentransferkan pikiranku supaya mereka jauh lebih baik. Minimal ketika Tuhan sudah panggil aku pulang, aku bisa menduplikat diriku satu lah. Karena orang yang berhasil bukan hanya sekedar meninggalkan warisan keuangan, tapi meninggalkan legasi kehidupan rohani yang kuat. Itulah kehendak Tuhan. Yuk, contoh Tuhan Yesus kita muridkan, kita bangun tim. Mungkin nanti pemuritan akan lebih dalam, bukan di sini. Jadi itu. Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya adalah kehendak Tuhan adalah memahami panggilan, rela dibentuk, memberitakan Injil, dan memuridkan. Pahami panggilan. Kalau sudah paham, aku memang bagiannya di situ. Jadi yang kedua, siap-siap kalau Tuhan bentuk lagi, kita nggak usah alergi, karena itu persiapan untuk jauh lebih besar. Lalu kalau kita bisa memberitakan Injil, bersaksi, bercerita, ceritakan. Paling tidak kalau orang itu pernah dengar 7 kali cerita, berdoa, dia bisa terima Tuhan. Dan kita bisa memuridkan. Kalau Tuhan panggil Yohanes, kalau Tuhan panggil murid-muridnya dari dunia sekuler, kalau kita istilahkan, dia juga panggil kita semua jemaat Tuhan di bagian kita untuk sama-sama terlibat memuridkan. Sekali lagi, Yesus hidup bukan untuk pribadi dan misinya, tapi dia hidup untuk kehendak dan rencana Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu punya talenta di bagian masing-masing. Mari tetap kerjakan. Bagikan hidup kita kepada orang lain. Itu yang akan membuat kita makin hari makin kuat. Dan saya berdoa bulan ini kita tutup. Hidup dalam tujuan adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Bukan hanya tentang kita, bukan hanya tentang saya, bukan tentang, tapi tentang Tuhan, pekerjaannya, dan apa yang harus aku bisa kerjakan. Kalau hari ini apa yang di tangan kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita bisa, melihat kesempatan terbuka, aku mau lakukan itu, aku mau ambil bagian. Karena percayalah, pekerjaan yang besar tidak bisa diselesaikan sendiri. Butuh orang-orang yang memang Tuhan sudah taruh di bidangnya untuk jadi super tim yang kuat memikirkan Tuhan area masing-masing. Tuhan memberkati, dan saya berdoa